Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatur Rahman Asido dari kelas akuntansi D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara melemahkan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokrasi memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik. Baik, kita masuk di A, menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan, cerita, atau mitos. Misalnya, orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka yang dinyatakan dalam ungkapan bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. Orang Jawa secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk PP atau berjemur di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada raja. Apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Anda melalui pengetahuan awal di sekolah tentu sudah mengenal kata demokrasi ini. Cobalah kemukakan kembali istilah demokrasi ini sejauh pengetahuan awal yang Anda miliki. Adakah perbedaan pendapat di antara Anda? Lalu bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahlinya? Dalam The Advanced Learner Dictionary of Core and English, Hon BDKK pada tahun 1998 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah 1. Negara dengan prinsip-prinsip pemerintahan di mana semua warga negara dewasa berbagi melalui wakil-wakil yang mereka pilih. 2. Negara dengan pemerintahan yang mendorong dan memungkinkan hak-hak kewarganegaraan seperti kebebasan berbicara, beragama, pendapat, dan asosiasi, penegasan supremasi hukum, aturan mayoritas, disertai dengan menghormati hak-hak minoritas. 3. Masyarakat di mana ada perlakuan satu sama lain oleh warga negara secara setara. Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Karena people yang menjadi pusatnya demokrasi oleh Pabut Tinggi pada tahun 2002 disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma autocentricity atau autosentrisitas, yakni rakyatlah atau people yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku pendeknya demokrasi. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS pada tahun 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau sokoguru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur,
persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi praktisisme. Di lain pihak, Sanusi 2006 mengidentifikasi adalah sebuah 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang mereka, demokrasi yang otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Bila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi Universitas Al-Ausis 1995 dengan 9 pilar dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi 2006. Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan nilainya merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim. Demokrasi yaitu demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa. Kita masuk yang kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Charles Alberto Torres 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristoteles, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai the most popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Lebih lanjut, Torres memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni di satu pihak adalah formal demokrasi dan di lain pihak substance demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Substance demokrasi menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. Pertama, konsep protektif demokrasi yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill, ditandai oleh the hegemony of market economy, atau kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya to advance market interest and to protect against the tyranny of the states within the city. Kedua, development theory yang ditandai oleh konspirasi, the model of man as a possessive individual, atau model manusia sebagai hidup yang posesif, yakni manusia sebagai conflicting self-interest, communicator and appropriator yang dikompromiskan dengan konsepsi manusia sebagai a being capable development the power of capacity, atau makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Seperti dikutip dari pandangan Masbrake dalam Participation and Democracy Theory, Torres dikatakan bahwa the major function of participation in the theory of participation democracy is an educative one, educative in a very wide sense, yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Uraian di atas adalah contoh pandangan demokrasi dari Carlos Alberto Calles dalam buku Demokrasi. Yang ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budi Arjo dalam buku Dasar Ilmu Politik,
Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkai bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang mencirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang keempat, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima sebuah bangsa terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi, sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai negara undemocracy. Yang kita masuk di B, menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jaringan sosial adalah: yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat; yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi; dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbiasanya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik secara lebih spesifik. Penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: yang pertama, pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan yang ketiga, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. C. Menggali sumber historis sosiologis dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad ke-14 sampai 15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme. Raja-raja Nusantara karena
Di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang terpenting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuannya. Ada dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun dan duduk di situ berapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Tidak sering rakyat yang sabar melakukan itu. Namun apabila hal itu dilakukan pertama menggambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkannya. Dua sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, sebuah bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Nilai-nilai egalisme Islam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem kasta baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial. Dalam pandangan Soekarno 1965, pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan nasional. Baik, kita masuk yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang paling pusat. Pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan republik model pemerintahan demokrasi model Athena dan Roma. Ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi. Bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 Masehi, kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa, setidaknya sejak pertengahan 1300 Masehi, karena kemunduran ekonomi, korupsi, dan peperangan pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, secara langsung timbul kewarganegaraan baru bagi MPR yang melantik presiden dan wakil presiden. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewarganegaraan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang 1945 adalah MPR berwenang memerintahkan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut ketentuan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mari kita pahami ketiga fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapat dan belanja negara bersama presiden.
dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan agar mendatangkan kemaslahan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang lengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa. Baik, terima kasih. Sekian, itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.